Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab fikih untuk pemula, kitab takrib karangan Imam Abu Suja rahimahullah. Saya share screen ya, share screen, ini share screen. Share. Kita kemarin ini masih di kitabus sholat ya, bab sholat. Nah, kita kemarin kan sudah syarat wajib sholat sudah, syarat sahnya sholat sudah, kemudian sholat sunnah juga sudah. Sekarang kita masuk di subbab berikutnya, faslun ini. Faslun satu subbab tersendiri, arkanus sholati. Ini tentang rukun sholat. Rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan pas kita sholat. Kalau itu ditinggalkan, satu aja rukun ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Harus harus diulang lagi sholatnya. Karena ini rukun. Nah, arkanus sholati, adapun rukun sholat, sama niata asyar, itu ada 18 rukunan. 18 rukun. Nah, ada 18 rukun. Pertama, an-niyatu, niat. Jadi sebelum kita sholat itu harus nih niat. Niat untuk sholat. Nah, niat ini sendiri satu ini. Jadi niat itu adanya di dalam hati ya. Niat itu adanya di dalam hati. Sedangkan ulama membuat satu kalimat untuk niat itu untuk meyakinkan bahwa di hati kita itu udah bener. Usolli fardhu duhri gitu kan misalnya kan arba'a rokaatin fardhon lillahi ta'ala. Itu belum niat gitu. Itu hanya statement niat, tetapi niat yang sebenarnya itu di dalam hati. Tapi kalau kita membaca itu sebelum sholat, maka otomatis hati kita itu tertata untuk meniatkan. Dan ini karena di dalam hati yang tahu ya yang kita sendiri. Maksudnya gini, kalau kita datang misalnya ke masjid nih waktu duhur gitu kan ya sebenarnya kan kita memang sudah mau niat duhur kan, niat duhur gitu kan. Nah, jangan sampai di situ berbeda antara niat dengan yang kita kerjakan. Maksudnya gimana berbeda? Maksudnya gini, bisa jadi di waktu itu ternyata ada mayat nih yang mau disolatin. Nah, kan beda kan? Niatnya sholat duhur dengan sholat untuk menyolati mayat itu berbeda. Atau di situ kita masih agak lama ini masuknya apa komat ini adzan komat. Nah, maka di situ kan kita sholat juga, sholat qobliyah duhur misal gitu kan, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat qobliyah duhur. Maka harus berbeda niatnya di dalam hati kita. Oh ini saya niat qobliyah duhur nih, gitu kan. Oh ini saya niat sholat duhur, gitu kan. Jadi beda niat antara sholat duhur dengan sholat qobliyah duhur, dengan sholat mayit, kalau ada mayit di situ pas saat itu gitu. Jadi atau kita pas mau masuk masjid itu kan ada tahiyatul masjid. Beda lagi tuh niat tahiyatul masjid, niatnya untuk qobliyah duhur, niatnya untuk nanti sholat duhur. Itu maksudnya an-niyatu, niat di sini itu supaya berbeda antara satu sholat dengan sholat yang lain itu memiliki niat nggak berbeda gitu. Jangan langsung berdiri, langsung takbir aja, nggak tahu ini mau sholat apa, tiba-tiba tadi sholat apa ya? Apa sholat tahiyatul masjid? Apa sholat qobliyah masjid? Apa ini sudah masuk sholat duhurnya? Akhirnya bingung sendiri pas sudah sholat. Nah itu sholatnya nggak sah karena dia nggak menata niat dulu. Makanya sangat penting kita sebelum melaksanakan sholat itu tata niat, kemudian niat itu dilaksanakannya pas kita takbir Allahu Akbar. Nah, itu kita di dalam ya Allah niat sholat duhur 4 rakaat berjamaah gitu kan. Ini niatnya ini niat kosor, jamak kosor atau niat adaan, niat yang dilaksanakan seperti sholat biasanya gitu kan ya. Nah, itu juga harus clear. Makanya mengclearkan niat itu sangat penting dan menjadi salah satu rukun. Kemudian yang kedua,
Wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Itu juga rukun. Jangan sampai gini maksudnya berdiri bagi yang mampu itu. Jangan sampai kita ini sehat, kemudian tidak ada apa-apa di tubuh kita, tapi agak malas gitu. Ah, malas ah sholat berdiri sama maunya sholat duduk aja. Itu orang-orang banyak yang sholat duduk, misal gitu kan. Orang-orang itu sholat duduk karena dia sakit. Nah, maka ini berdiri ini menjadi rukun bagi orang yang tidak ada permasalahan apa-apa ya dia harus berdiri sholatnya gitu, bukannya duduk gitu kan. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu nanti mungkin ada pembahasan berikutnya itu diperbolehkan meskipun kita mampu berdiri tapi kita melaksanakannya secara duduk itu diperbolehkan untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib wajib mengikuti posisi ini, yaitu bagi yang mampu ya harus berdiri. Wa takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram itu rukun ya. Takbiratul ikhram itu bacaannya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi harus terucap, jangan sampai takbiratul ikhram kita tuh nggak jelas wobor, wobor, gitu kan? Tapi nggak jelas suaranya, harus jelas suaranya Allahu Akbar. Nah, gitu. Nggak boleh diem-diem aja cuman ngangkat tangan diem langsung eh, menyelesaikan ininya nggak suaranya nggak keluar suaranya takbir itu nggak sah sholatnya karena takbiratul ihram itu harus dimunculkan di suara kecuali punya keterbatasan misalnya dia eh, apa namanya bisu bagi orang-orang bisu ya sesuai kemampuan. Eh, jadi di sini wa takbiratul ihram harus takbirnya harus clean and clear ya. Kalau mengangkat tangannya itu nanti kan sunnah, itu nanti belakang ada pembahasan. Artinya makanya kita nggak perlu heran nanti ada orang yang takbir Allahu Akbar tapi nggak ngangkat tangan, diem aja gitu kan. Ya itu karena ngangkat tangan itu hukumnya bukan rukun, dia hukumnya nanti sunnah, nggak perlu heboh gitu. Wa qiraatul Fatihati dan membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, ini bismillah itu menurut madhab Syafi'i itu clear bahwa dia adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi menurut madhab Syafi'i Al-Fatihah itu rukun dan bismillah itu menjadi syarat. Bismillah itu menjadi salah satu ayat daripada Al-Fatihah tersebut. Maka apabila ada orang membaca Al-Fatihah, menurut madhab Syafi'i, sekali lagi saya ulangi, menurut madhab Syafi'i, apabila ada orang sholat membaca Al-Fatihah, kemudian tidak membaca Bismillah, maka tidak sah sholatnya. Karena rukunnya tidak kena. Ada rukunnya yang hilang. Wa Bismillahirrahmanirrahim ini disebutin ayatun minha. Nah, cuman begini, kan ada mazhab lain yang al, Bismillah itu bukan bagian dari rukun. Maka bagaimana kita menyikapinya? Jadi cara menyikapinya itu supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak enak di hati, maka bagi imam yang mengimami, kan di mazhab yang lain pun membaca bismillah itu sunnah ya bentuknya ya. Di surat Al-Fatihah itu membaca bismillah itu sunnah. Ya udah dibaca aja bismillah. Kalian dapat sunnah gitu ya, yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Sedangkan yang bagi madhab Syafi'i hatinya tenang gitu, karena tidak meninggalkan salah satu ayat yang menjadi rukun gitu. Baca aja. Meskipun kadang-kadang untuk membedakan antara madhab yang lain itu bismillahnya dikecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak masalah. Bismillah lemahkan nggak masalah. Asalkan terdengar oleh makmum ya, terdengar oleh makmum supaya makmum yang ada kita di belakang ini yang jadi imam perhatian ya, makmum di belakang ini supaya nyaman hatinya karena rukun kan di rukun ini nggak harus dibaca keras seperti apa enggak, yang penting dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Tapi yang penting bacaan bismillahnya itu terdengar supaya makmumnya apalagi di Indonesia ini kan mayoritas madhab Syafi'i ya, makmumnya itu menjadi tenang. Nah, bagi makmum yang tidak mendengar imam membaca bismillah itu memang problem karena dia seolah-olah meninggalkan salah satu
ayat di rukun ini gitu. Nah, maka banyak yang ulama itu menyampaikan ya, ya kalau kalau terjadi seperti itu ada yang menyampaikan mufarrokoh. Nanti mungkin di fikih yang lebih lanjut akan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi saat ini mungkin eh, poin yang paling penting itu ada toleransi di situ. Ada saling saling tepo seliro bagi imam-imam yang tidak membaca Al-Fatihah dalam madhabnya, tolong tetap Al-Fatihah itu dibaca meskipun pelan gitu. Karena maaf Bismillah itu tetap dibaca meskipun pelan gitu. Karena bagi makmum itu akan udah merasa senang dia, sudah merasa safe. Oh ya ini rukunnya udah sempurna, kira-kira gitu. Kalau nggak dibaca, nggak terdengar oleh makmum, itu nanti timbul persepsi yang macam-macam gitu ya. Nah ini untuk untuk menjaga toleransi antar madhab itu ini bagian yang penting untuk diperhatikan. Kemudian berikutnya waruku'u dan ruko. Ruko ya, kita sudah tahu lah yang sholat harian seperti apa. Waktu maknina tuh maknina dalam fihi di dalam ruko. Artinya apa? Tumak nina itu ya rukuknya jangan seperti cepat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Terlalu cepat. Jadi tumak nina itu biqadri subhanallah. Paling enggak levelnya itu subhanallah. Bacaan apa mencukupi orang untuk mengucapkan subhanallah. Itu sudah tumak nina gitu. Makanya enggak usah tercepat-cepat sholat itu. Warrofu dan wal i'tidalu dan berdiri dari ruko i'tidal. Nah, waktu makninatu fihi. Tumak nina di dalam i'tidal. Biqadri subhanallah. Jangan cepat-cepat juga berdiri i'tidalnya. Wasujudu dan sujud. Waktu makninatu fihi dan tumak nina di dalam sujud. Sujudnya juga nggak boleh cepat-cepat, harus tumak nina. Biqadri subhanallah. Dengan perkiraan minimal mengucapkan subhanallah. Kalau kita baca doanya dengan benar, itu pasti sudah tumak nina dapat. Kan kita misalnya sujud subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, kan sudah lebih dari kata-kata subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sudah lebih daripada kata-kata subhanallah. Sedangkan yang dibutuhkan dalam tumak nina itu hanya subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah lebih dari subhanallah. Wal julusu baina sajdataini dan duduk di antara dua sujud. Waktu makninatu fihi, tumak nina di dalam duduk di antara dua sujud itu. Wal julusul akhir dan duduk akhir dalam rokaat terakhir itu. Wattasyahaddu fihi. Kemudian membaca syahadat di dalam duduk akhirnya itu. Kan kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan seterusnya itu nanti harus ada syahadat itu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Dan membaca sholawat nabi di situ. Itu eh, di situ itu ada pembacaan sholawat kepada Nabi dan harus dibaca. Wat taslimatul ula dan salam yang pertama, Assalamualaikum. Biasanya kan kita ke kanan, Assalamualaikum gitu ya. Nah, itu harus dibaca itu, Assalamualaikum. Jangan hanya kepalanya yang miring tapi nggak ada kalimat Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum itu yang eh, menjadi rukun. Tapi yang pertama, yang kedua itu sunnah nggak rukun. Wa niyatul khuruji minas sholat dan niat untuk keluar dari sholat. Maksudnya di dalam hati itu mengatakan, oh ya saya sudah selesai ini sholatnya, itu sudah mencukupi. Biasanya orang kalau udah salam udah otomatis niat Assalamualaikum, niat selesai sholat kan. Wa tartibul arkani dan tertib atau berurutan dalam rukun-rukunnya. Jadi pelaksanaannya itu tertib. Alama dakarnahu terhadap apa-apa yang menjadi rukunnya. Jadi tertib, nggak boleh rukunnya saling apa namanya mendahului, nggak tertib. Sujud dulu baru iktidal, nggak boleh. Jadi harus tertib urutannya.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana saya sholat. Nah, memang pelajaran fikih seperti ini itu bagi anak-anak ya, itu memang langsung praktek, diajak langsung praktek, ditata lagi berdirinya gimana, ditata lagi rukuknya gimana, sujudnya gimana, membaca atahiyatnya seperti apa, bacaannya ditata gitu. Jadi bacaan at-tahiyatul ya, tasyahud itu rukun, jangan sampai salah-salah ya. Ah, jangan sampai salah-salah. Jadi yang rukun bacaan itu tadi takbir, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, Bismillah di dalamnya itu rukun. Kemudian salam yang pertama itu rukun. Kemudian itu tadi membaca At-Tahiyatul itu rukun, sholawat di dalamnya itu rukun. Jadi bacaan itu harus dibaca, nggak boleh dibaca di dalam hati, harus dibaca di mulut, meskipun nggak harus keras, gitu. Meskipun nggak harus keras, harus terdengar oleh diri kita sendiri. Demikian ya, ini 18 rukun-rukun untuk sholat. Jadi kalau kita sholat meninggalkan salah satu rukun, maka sholatnya tidak sah. Harus diulang lagi sholatnya karena ada rukun yang tertinggal. Berarti dia dianggap belum sholat. Demikian beberapa poin penting. Jadi yang terkait dengan mengangkat tangan, apalagi yang kalau tasyahud itu jari-jarinya digerak-gerakin, itu nggak ada di rukun ya. Itu adanya nanti di sunnah. Maka kita jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sunnah terlebih dahulu. Fokus dulu, pertama itu rukunnya dapat dulu. Kalau rukun sudah dapat, sunnahnya itu silahkan diperbaiki. Jadi kadang kan ada perdebatan jari-jari digerakin bagaimana, nggak digerakin bagaimana. Nah itu perdebatan yang bagi orang-orang fikih itu yang tidak terlampau urgent karena sesuatu yang bukan rukun kenapa harus diperdebatkan sampai sangat keras misal gitu ya udah disampaikan aja oh ada begini oh ini ada begini menurut pendapat ulama ini seperti ini ulama ini seperti ini ya udah itu sunnah gitu yang rukun yang mesti menjadi sangat perhatian. Nah, termasuk yang tadi Bismillahirrahmanirrahim ini rukun bacaan Al-Fatihah salah satu ayat di surat Al-Fatihah dan itu menjadi rukun. Makanya itu tadi toleransinya untuk teman-teman yang memahami dengan program mazhab lain tolong toleransi di situ agar tetap membaca bismillah kalau dia jadi imam meskipun nggak harus keras. Yang penting makmum mendengar gitu ya. Biasanya kan teman-teman yang toleran itu akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nggak apa-apa. Bismillahnya sudah dibaca dan terdengar. Gitu. Nggak apa-apa. Seperti itu ada udah sangat bagus supaya makmumnya itu yang dia bermadhab syafi'i seperti ini pakai pedoman kitab-kitab madhab syafi'i itu dia clean and clear. Oh ya, Al-Fatihahnya sudah dibaca lengkap dengan Bismillahnya. Ya. Baik, itu yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tolong disampaikan ke saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kifarul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.